Kita beralih untuk pemaparan yang ketiga dari Bandung. Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung, Profesor Melinda Nurbanasari, STMT, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, PTN dan PTS, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan hari ini. Saya akan menyampaikan tentang adaptasi Artificial Intelligence dan Science, Technology, Engineering, Arts, and Math dalam pendidikan tinggi. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita sudah tahu dan masih ingat dalam ingatan kita pandemi COVID, di mana pandemi COVID yang berjalan sekitar 2 tahun telah memaksa kita untuk menggunakan informasi, teknologi, dan juga di situ kita juga dihadapkan pada disruptive teknologi, sehingga tidak heran kalau pada era sekarang ini bidang AI itu sudah merambah kepada bidang kesehatan, kemudian juga kendaraan, keuangan, pengawasan, media sosial, hiburan, kemudian juga game, robotika, peternakan, pertanian, keamanan, dan tentunya tidak kalah adalah juga di pendidikan tinggi. Kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, tentunya dengan masuknya AI ke dunia pendidikan tinggi, ini tidak bisa dihindari bahwa ada terjadi perubahan landscape bidang pekerjaan. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu tadi juga Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa ada 10% tenaga kerja akan diganti dengan mesin, yaitu operator, pekerja keterampilan dasar, dan juga pekerja pertanian terampil. Sementara ada sekitar 62% itu muncul pekerjaan baru, bahkan tadi Pak Menteri menyampaikan ada sekitar 10 juta lahan pekerjaan yang belum teridentifikasi. Nah, ini kita lihat 62% pekerjaan baru itu meliputi konstruksi, transportasi, pariwisata, dan industri retail. Dan kedepannya kita juga dengan adanya dinamika perkembangan teknologi bukan hal yang nggak mungkin, pekerjaan baru ini akan muncul atau akan bertambah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, ini tentunya kita harus melihat secara bijak. Tidak melulu dari sisi positif, tidak melulu dari sisi negatif. Kita harus melihat dari kedua hal. Dampak positif kita bisa lihat bahwa adanya AI ini bisa mempercepat pencapaian target, kemudian juga bisa memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, mempercepat distribusi materi. Namun demikian kita lihat dampak negatif, ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Jadi kritis, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat memang ketergantungan pada AI ini bisa memberikan dampak soft skill yang tidak baik kepada anak didik kita. Kemudian ada resiko kecurangan, Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak bisa dihindari dan ini tentunya menjadi kejelian juga para dosen, dalam hal ini tenaga pengajar, untuk bisa menguasai juga AI. Kemudian, nah ini juga dampak negatif adalah minimnya kreativitas, ya. Jadi seringkali mahasiswa hanya dengan bertanya ke AI, kemudian sudah muncul jawaban, menerima bulat-bulat, tidak lagi dia mau berpikir kreatif. Alat pendeteksi tulisan yang tidak sepenuhnya dapat diandalkan, dan beberapa kasus itu terjadi false positif. Jadi kalau Bapak Ibu misal di dunia pendidikan tinggi ini menanyakan tentang substansi A, kemudian AI akan menjawab termasuk sampai ke jurnalnya. Tapi kalau dilacak lagi ternyata jurnalnya nggak ada itu. Nah, ini yang tentunya perlu menjadi perhatian bahwa kita tidak boleh percaya 100% dengan AI. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan kelompok studi STEM ini, jadi kita lihat bahwa yang di kelompok STEM ini sebenarnya data dari Bappenas ini masih sekitar di 35% saja yang banyak menggunakan AI, sedangkan 65%-nya itu non-STEM. Nah,
Kalau kita elaborasi lagi, sebenarnya yang 35% ini bisa meningkatkan untuk di economic planning, industrial planning, dan manpower planning. Jadi artinya kalau kita bisa memanfaatkan AI dengan lebih banyak lagi di bidang atau kita tingkatkan lagi di bidang STEM ini, tentunya ini akan meningkatkan di bidang ekonomi, industrial, dan manpower planning. Artinya di sini menjadi PR juga bahwa bagaimana untuk science, teknologi, art, and math ini bisa dengan bijak menggunakan AI. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai rekomendasi di sini dapat disampaikan bahwa penyediaan fasilitas AI terpusat, nah ini diperlukan, jadi contohnya adalah superkomputer, kami menyebutnya kalau di informatika itu adalah superkomputer, dan juga server. Jadi superkomputer ini memang tidak murah harganya dan ini dapat digunakan bersama. Jadi perlunya ada resource sharing. Ya mungkin bisa juga konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi. Kemudian adanya penyediaan AI tools license yang dapat digunakan secara bersama dalam media pembelajaran, misalnya quizzes dan lain-lain. Jadi tentunya kembali bahwa AI to license ini menjadi penting kalau di dunia pendidikan, jadi tidak menggunakan yang crack gitu ya. Kemudian penyediaan hibah pembelajaran berbasis teknologi AI. Nah ini mungkin untuk masukan Kementerian Dikti-Saintek bahwa hibah-hibah inovasi pembelajaran yang sudah sekarang selama ini ditawarkan kepada berbagai perguruan tinggi, ini juga perlu ada yang lebih spesifik yaitu berbasis teknologi AI. Kemudian peningkatan SDM dengan kegiatan workshop AI yang dikoordinir oleh pemerintah. Tentunya ini untuk memberikan penyamaan persepsi dan juga frekuensi di semua perguruan tinggi, terutama adalah untuk SDM dalam hal ini adalah para dosen, sehingga penggunaan AI di perguruan tinggi itu bisa secara bijak digunakan. Baik, demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung, Profesor Melinda Nurbanasari ST.MT PhD, yang membahas terkait dengan adaptasi Artificial Intelligence dan STEAM, atau Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math dalam pendidikan tinggi. Tadi terakhir Prof juga menyampaikan ada beberapa rekomendasi, penyediaan fasilitas AI, penyediaan AI tools berbasis tools dan license, kemudian juga penyediaan hibah berbasis teknologi AI, dan juga terakhir juga peningkatan SDM untuk bisa terintegrate dengan teknologi AI. Tadi sudah 3 pemapar, masing-masing tadi pertama adalah Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah, yang membahas terkait dengan arah kurikulum perguruan tinggi, entrepreneurial dan future skill, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Andi terkait dengan Universitas Mercubuana, dari Rektor Universitas Mercubuana tentang tantangan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Saat ini kita masih berada di sesi pertama, yaitu terkait dengan pembahasan dalam ruang lingkup pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Kita masih ada 2 sesi, nanti setelah pemapar keempat, audiens akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para pemapar ini terkait dengan topik-topik yang sudah dibahas baru saja. Oke, baik, kita